halte itu Bunda Kandung beberapa ada yang nongkrong. Di belakang 806 minik patas. Dikasih tahu tuh teladan. Dikelilingi bang. Hancur tuh ternyata. Nah kebetulan aneh itu kita semua kalang kabut lah. Kalang kabut. Nggak siap lah ya? Nggak siap. Kalang kabut. Nah aneh dikejar-kejar tuh. Mati lu Ding, mati gitu. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Yo, lanjut di part 2 di kisah story masa sekolah, nostalgia masa sekolah dari Bang Jadi dari Telaga 74. Nih, mulai agak panas nih. Agak panas. Kopi dulu deh. Kopi dulu. Masih di daerah Jalan Raya Lenteng Agung, bengkel kopi. Yang mau hangout dari sini, tempatnya cukup terbuka dan buka dari siang sampai tengah malam. Referensi lah ya, buat tempat nongkrong. Nih, kita story-nya kita lanjut nih. Nah, tadi kan gambaran besarnya nih. Yeah. Nah, kelas 3 itu biasanya orang lebih ngerem, lebih hati-hati, karena ujian kan. Posisi ente apa nih? Apa lebih begitu apa makin jadi? Makin jadi sih. Makin jadi. Kenapa nih? Karena menikmati. Satu menikmati. Dan sayang adik. Kedua mau nggak mau. Karena jalurnya kita mau sekolah, gitu. Yang harus kita lewatin ya musuh juga, gitu. Pagi, kalau aneh kelas 3-nya itu pagi. Oh pagi. Pagi. Ceritanya udah cerita pagi ya? Pagi. Karena itu lebih crowded dulu pasar minggu pagi. Lebih crowded. Di situ ada basis, ada kelas 3 kita nggak ribut waktu kelas 1 kelas 2 ribut sama Leak, tapi kelas 3 kita di situ bareng sama Leak, tapi masing-masing lah. Mereka ada basisnya, kita basis juga, gitu. Sempet sih celutukan waktu itu. Pernah lu kalau lu mau lewat sini, naik dari patas dari sini, kolekan dulu. Pernah waktu itu. Dulu tuh kelas 3. Ya jalur sama, ributnya sama, basisnya sama. Gitu. Dan intensitasnya lu udah paling top nih di kelas 3 kan. Dan istilahnya walaupun cerita pagi, sarapannya juga mungkin masih sama, ya kan? Tapi lo berusaha lebih, apa ya, kan istilahnya kelas 3 mau ujian kan? Iya. Tapi lo lulus ya? Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lulus. Dengan nilai ya seadanya. Seadanya. Nah, selama lo 3 tahun, nggak mungkin kan pas
lu istilahnya menang terus, pasti. Kalah juga pasti. Ada wajar. Pasti. Ada gak di titik posisi lu terjepit atau kondisinya antara hidup dan mati, lu ngalamin cerita tersebut? Iya, banyak bang. Banyak banget itu. Berapa kali itu? Udah lanjut deh. Ya memori waktu itu yang anak ingat tuh, suatu ingatan sampai sekarang itu, tas aneh sampai digantung. Tas ente? Tas aneh. Pada saat itu kita mau buru-buru pagi naik Miniarta, pas banget dulu kan Pasar Minggu sebelum ada bypass itu ada pintu kereta ya. Pas kita mau lewat pintu kereta tutup. Iya kan. Ini di jarak berapa meter halte itu Bunda Kandung beberapa ada yang nongkrong. Di belakang 806 naik patas. Dikasih tahu tuh teladan. Dikelilingi bang. Hancur tuh Miniarta. Nah kebetulan aneh itu kita semua kalang kabut lah. Kalang kabut. Nggak siap lah ya? Nggak siap. Kalang kabut. Nah aneh dikejar-kejar tuh. Mati lu Ding, mati gitu. Target mainnya ente? Mati lu. Ya kena tas. Tas selempang dulu kan, lepas. Dapat kabar, Ding, tas lu di atas JPO, digantung. JPO apa? JPO, itu nyeberangan. Penyeberangan. Itu digantung bang, bener digantung, dipajang, dikencingin nih gua katanya. Infonya nih, karena anak BK kan juga banyak. Aneh kenal. Tas lu dikencingin katanya, digantung. Sorenya aneh lihat, wah bener tas gua. Ya udah aneh ambil. Ke JPO aneh ke atas tuh, ke ambil. Ya nggak terima juga sih gitu, besok paginya aneh bales. Harga diri nih. Harga diri. Tas. Ya, harga diri. Besoknya aneh bales. Itulah salah satu. Terus juga banyak juga sih, kadang-kadang kan kita nih nyari ribut ini kan emang benar-benar nyari ya. Mau berangkat kita muter dulu ke Pulau Tangan, kita ributin di komplek. Tahu-tahu kita lewatin, kita udah ngumpet di depan. Tahu-tahu dinaikin Bunda Kandung. Mobil kita berdua sama teman kan. Berdua doang. Sedap. Dia begini duduknya kita di depan duduk aja kan. Untung ada yang negor. Teman punya abang di Bunda Kandung, lu nggak sekolah katanya. Yeah. Wah, dalam hati, alhamdulillah kan turun. Oh, udah ketir ya? Udah ketir bang, dangdung gitu kan. Ada juga cerita di dalam bis, mau ke Pasar Minggu naik Miniarta, kita bertiga sama teman. Di Pulau Tangan di stopin. Bunda Kandung pernah naik. Sweeping? Bukan, mau sweeping, dia mau naik mobil itu. Oh, mau sekolah juga? Dia mau pulang tuh. Di situ ditaikin, ditanyain, kebetulan aneh mau barang kan. Anak mana lu? Oh, nggak kenal lu? Aneh nunduk. Oh, nunduk. Begini, anak mana lu? Waduh, kebetulan temen aneh kan, Mbak Firika. Cing, mana cing? Kartu pelajar ya? Dibuka kan, ambil barang aneh. Yes. Turun mereka pada kabur. Nanti gentar. Ya, temen aneh bacokin, aneh injek-injekin, karena mereka baru dia ada. Turun akhirnya. Dilihat yang turun cuma 3 orang, dibalikin lagi. Tiga orang, dibalikin lagi. Masalah, lu udah kena. Ya udah, akhirnya cabut gitu. Untung gua kena di dalam. Gitu. Salah orang berarti. Salah posisi. Tapi kalau mau beli ekstrim sih banyak bang. Ekstrim banyak. Ya mohon maaf ini hanya cerita ya, fakta. Tapi bukan untuk kita contoh ya. Ada pernah kita kejadian kita telanjangin pakai sempak doang. Itu betul-betul kenakalan remaja lah ya. Iya. Rival ya, telanjangin. Ya kejadian sebatas senjata tajam itu udah banyak banget sebenarnya. Sedangkan kita juga banyak penyakit kena gitu. Teman-teman kita juga banyak kena. Ya kalau ini pala juga kalau kita botakin banyak pitak-pitak ya bang. Sama dong. Banyak pitak-pitak ya. Kalau botak malu ya. Botak malu. Makanya pakai topi mulu.
Iya. Mungkin itu kali ya Bang ya, pakai STM pakai topi ya. Betul, karena banyak gocapannya nih. Betul. Iya. Ya itulah emang ada ciri khas ya. Ciri khas. Ciri khas. Itu ya bukan STM berarti. Betul. Nah ini cerita sial nih. Selama lu di jalur dari cerita tadi, lu pernah tangkap sih sebenarnya sama penyak? Polisi ya? Kalau tangkap polisi, alhamdulillah, aneh paling jujur, apa istilahnya mujur ya? Paling mujur. Mujur. Tapi apesnya pernah Bang, ketangkap polisi. Gara-garanya dulu tuh naik patas di stopin sama nggak tahu, bukan polisi sih. Jadi di stopin, dibawa kegiring ke polsek. Satu patas tuh dimasuki polsek. Gitu. Satu patas dimasukin polsek. Ya, bentar, ada iklan. Ya, lanjut iklannya udah lewat. Ya. Gimana polsek tuh? Jadi satu patas itu kita digiring ke polsek. Jadi polsek karena dulu sering ngebajak juga ya. Dulu kan sebutannya bajak ya. Betak. Gitu, betak. Ya, sorry banyak iklan. Kita lanjut cerita sedih ya. Ceritanya di jalan tapi juga sedih. Gimana nih tadi yang polis penyak? Iya, jadi memang nggak sengaja juga ya. Maksudnya polisi, bukan polisi sih. Pertama tuh ada orang nyetopin patas, ngiring kita ke polsek, namanya Polsek Gandul. Itu satu patas itu dimasukin ke polsek. Ya alhamdulillah sih cuma sehari doang, gitu, sehari doang. Karena kepala sekolah malamnya jemput, datang, besok paginya baru keluar. Tapi di dalam diperbal? Nggak diperbal. Ya justru kita dikasih makan lah sama kepala sekolah gitu kan. Ya kalau untuk lama gitu, alhamdulillah ya aneh termasuk mujur lah gitu ya. Sampai sekarang sampai lulus gitu ya, nggak pernah kasus tangkap kayak gimana gitu. Ya balik lagi, emang banyak peran sih itu teman-teman kena. Aneh juga pernah jadi saksi dipanggil polisi itu pernah. Gitu. Ya istilahnya proses teman atau diri ente sendiri, ente siap lah membantu lah ya. Ya benar-benar kita setiap kawannya kuat gitu, setiap kawan kuat. Ya nggak hanya ribut, backup pun juga kita backup. Ya mau diapain tadi Aneh cerita kan, beceng mau diginiin kayak kemarin sampai ke rumah-rumah, sampai Aneh mau diculik, Aneh nggak buka mulut, nggak istilah setiap kawan benar kuat. Pada saat itu bahkan teman-teman kena ditangkap di polsek atau apa, itu ada yang bantu. Ada yang bantu. Luar biasa. Nyokap berperan. Kalau dari historinya, faktanya memang begitu. Teman-teman banyak dibantu sama nyokap, mau hubungan sama polisi, mau security apa, itu banyak berperan. Dan hampir semua di zaman itu atau adik dan ente kenal nyokap. 2002, 2003 itu kenal. Emang hampir tiap hari kan rumah tuh jadi tongkrongan. Rumahnya jadi tongkrongan. Gitu. Sorry, nyokap masih ada? Udah almarhum. Gitu. Dan luar biasa membimbing ente dan teman-teman. Iya, alhamdulillah lah. Memang juga nyokap tuh anak ya bisa dibilang gaul lah mudanya kan. Ya tau lah dunia keras kayak begitu gitu. Ya nggak asing lah mereka nyokap gitu buat teman-teman. Ya itu dia, nostalgia juga sama nyokap juga banyak gitu kan. Dari SMP nyokap, terus juga sama STM. Gitu. Ya semoga nyokap almarhum rumahnya Bang Jeding ditempatkan surga Allah. Amin. Maafin mungkin teman-teman dari teladan atau Bang Jeding dulu di masa mudanya dan sekarang waktunya dia bersilaturahmi dan bercerita tentang masa mudanya dia, dan intinya nanti kita sering maaf. Ya. Bang, ini udah cerita sedih nih. Aneh pengen denger nih. Ente ada cerita-cerita lucu gak Bang waktu sekolah? Ya lucu juga banyak ya. Kan di jalur kan story-nya nggak serem terus ya kan? Betul. Ada lucunya, sedihnya, ada campur aduk lah. Pernah ribut
sama temen juga rival temen nih, karena ya ada sebutin boleh. Kayak Kuplay itu kan teman SMP. SMP. Karena kalau benturan nih, kalau kita bentrok, ya kita sama-sama ngerti. Lu sebelah sono, kita sebelah sini. Udah senyum mulut, senyum dah dari jauh. Wah, ya udah kita ke sini. Terus aneh pernah tuh buka gesper, dodoran. Pernah. Tapi sadar nggak? Sadar. Kita saking ininya kan refleksnya kan buka kopel, dodoran. Ada masuk lagi, tension banget, malu banget. Depan dia pada kan, waduh. Lucu. Aduh, kacau. Salah satunya itu, dodoran. Iya. Nah, Bang, ini kan cerita dari tadi Bunda Kandung terus nih, Bang. Ya. Dan memang kayaknya rival beratnya Teladan, Bunda Kandung ya, Bang. Jaraknya itu sebenarnya berapa jauh sih, Bang, Teladan sama Bunda Kandung? Ini bicara yang sering STM ya, STM Bunda Kandung ya. Kalau jarak Bunda Kandung sama Teladan, Bunda Kandung itu di Pasar Minggu. Kalau di Teladan itu Srengseng Sawah. Ya tempatnya 1-2 kilo lah ya. 2 kilo kurang lebih lah, 3 kilo. Ya nggak jauh-jauh banget sih gitu. Tapi jadi auranya kalau sama Bunda Kandung beda dibandingkan yang lain ya. Betul, karena ya kenapa auranya beda, terus juga ini kita ribut hampir tiap hari mau berangkat mau pulang itu ribut, pasti ribut, nggak mungkin nggak ribut, nggak sekali doang mau berangkat kali, kan ada yang bercerita berkali-kali ributnya. STM, SMA, BK praktek, belum pulangnya dan lain-lainnya gitu. Basis misalkan ributin lagi, dia albes kita ributin, misalkan basis yang lain 806-nya bisa ributin, kita ributin 616-nya gitu. Nah itu yang bikin buat Bunda Kandung jadi spesial ya di Teladan. Betul, spesial karena dia masanya juga banyak, juga dia aktif juga kan. Dan dia lebih lama dari Teladan ya. Betul, lebih lama. Ya namanya juga lebih dia duluan. Dia duluan. Sebagai salah satu sekolah STM yang nongol di dunia persilatan. Betul. Teladan barulah gitu tahun 90-an gitu. 90-an. Tapi ya baru eksis. Dicatat juga tuh di tahun 95-96 ada STM Teladan juga salah satunya. Di Jakarta Selatan. Di koran ya. Di koran. di koran. Bagian dari ya salah satu yang masuk ke dunia persilatan STM. Betul. Dan memang di selatan ini banyak sekolah-sekolah yang seperti ini bentuknya yayasan ya. Ya. Yayasan terus dan walaupun ada nama sekolah besar hafal ya. Ya. Cuman areanya ya seperti diceritakan Bang Jeding ini. Ya. Selatan bagian dari cerita nostalgia STM. Betul. Nah, sekarang frekuensinya sama alumni Bunda Kandung sudah duduk bareng Bang ya? Ya, alhamdulillah ya. Kita nggak selamanya kita jadi musuh ya. Kita udah 20 tahun lebih lulus. Bahkan kita pernah nongkrong bareng sama rivalnya yang dulunya bentrok. Pernah kita nongkrong bareng, satu rahmi, ya kan. Kita nggak ngomongin ribut, nanyain kabar aja lu kerja di mana, kayak gitu. Sehat lah ya. Iya. Pertama sih kaku ketemunya, kaku. Ada gap ya? Ada gap. Waduh, musuh gua nih, si Anu nih, gitu kan. Ya akhirnya mencair, sampai kita kan juga bangun konten bareng ya, kolaborasi ya. Itu sejarah tuh Bang, sejarah antara rival ya, Teladan dan Bunda Kandung bikin konten bareng gitu. Ya mungkin itu jembatannya silaturahmi lah. Ya. Gitu. Dan luar biasa sih, emang tujuannya juga seperti itu Bang. Ya. Kita bikin channel yang dulu temen bercanda, rival, dan kita sekarang karena sudah berumur semua. Betul. Artinya kita silaturahmi loh. Iya. Dan Teladan bagian salah satu channel yang sama-sama menebarkan virus perdamaian, jadi silaturahmi dan berdamai dengan masa lalu, kita mengenang masa lalu untuk masa depan yang cemerlang. Iya. Bang, ada yang mau disampaikan Bang untuk
Ya. Alumni Bandung Bunda Kandung atau alumni sekolah yang dulu pernah rival yang lainnya? Ya. Ya kalau untuk rival ya kita yang dulu yang sekarang kita jalin silaturahmi gitu. Ya karena kita nggak ada musuh abadi. Betul. Nggak ada musuh abadi gitu. Nah kita jalin silaturahmi ya ketemu di jalan kita sapa. Terus buat pesan-pesan buat teladan boleh. Ya pesan. Buat yang masih sekolah. Mungkin alumni Buat dulu. alumni teladan. Kebetulan juga kan aneh kangen bang. Ya. Ada di sini nih sekarang di Bogor ada orang. Jadi emang kita bikin suatu ikatan juga memang di teladan. Jadi IKBT namanya. IKBT itu berjalan lah. Ya mudah-mudahan selama ini kan ada PPKM ya. Semua vakum dalam arti kegiatan. Ya ayo kita kumpul lagi. Kita coba bangun lebih besar lagi kegiatannya, silaturahmi lagi. Karena pada saat itu kita sekolah, kita senang, susah, nangis bareng. Nah pada saat ini kita bangun itu, yuk kita bangun lagi lebih erat kekeluargaan. Gitu bang. Dan bagi alumni teladan yang memang mungkin nggak pernah nongol di dunia maya dan mungkin jauh dari Jakarta, bisa kontaknya selain ke channel teladan, ada Facebook, Instagram ada bang? Betul ada. Itu kalau itu bisa dibuka di Ikatan Keluarga Besar Teladan. Ikatan Keluarga Besar Teladan. Nah, di situ kumpulan tuh numplok dari Facebook, IG itu ada. Gitu. Jadi kalau kontak mau nyari bingung nih mau kemana, ya udah lari ke situ aja. Lari ke situ. Ya? FB ke IG-nya. Dan insya Allah ketemu temennya. Ketemu semua angkatan. Dan teladan masih ada bang? Ada. Untuk ada dari kita nih, mungkin anak-anak kita lah yang masih sekolah, kesan moralnya? Ya kesan moralnya ya memang dia punya jati diri di zamannya saat ini sekarang, gitu ya. Mungkin saat ini kalau untuk frekuensi tawuran agak berkurang, mungkin sekarang janjian. Tetapi pesan saya sih ke adik-adik kelas atau jatuhnya anak ya, karena emang udah ini ya. Jangan sampai kita putus sekolah, jangan sampai kita istilahnya malas belajar. Karena saya ngalamin saat ini udah lulus, pengen yang lebih baik, mencari ilmu, gitu. Jangan tinggal di sekolah lah, gitu. Kalau bisa sih. Masih haus ilmu ya? Haus ilmu, gitu. Terus juga kalau tawuran, ya kalau bisa dikurangin, ya kan. Tapi emang zamannya sekarang emang udah kelihatan udah nggak terlalu kayak dulu bang seremnya gitu. Ya. Kalau bisa nggak ada bang tawuran. Kalau bisa nggak ada gitu. Karena kalau kita ingat pribadi kita dulu miris bang. Miris dan malu bang. Malu terus juga sekarang kayak juga, aduh takut juga dulu kayak gitu ya. posisi itu dong. Takut juga kayak begitu ya. Bahkan lebih ekstrim gitu kan. Nggak sadar. Orang, bang. Betul. Orang tua juga bang. Orang tua juga. Orang tua yang bolak-balik ke sekolah, kantor polisi. Wah, capek lagi juga kan orang tua nyari duit. Kita tawuran duitnya. Ya, kalau alhamdulillah lulus, kalau nggak lulus diberhentiin. Ya kan kasihan orang tua. Gimana ya? Betul. Aduh, keren dah Bang Jeding. Terima kasih Bang Jeding telah berbagi kisah di Bonsai Channel. Dan terima kasih penonton yang telah setia menonton konten-konten video-video narasumber di Bonsai Channel. Dan apa yang dibilang diceritakan Bang Jeding ini real story. Dan emang Bang Jeding ini salah satu yang mungkin di channel Teladan yang banyak request, dan gue bersyukur sekali bisa berbagi kisah di Bonsai Channel. Dan terima kasih waktunya Bang Jeding. Dan apa yang diceritakan itu semua tawuran itu hanya berhenti di 3 kondisi yang selalu sering gue sebutkan. Tawuran hanya berhenti di 3 kondisi: masuk rumah sakit, masuk penjara, yang terakhir amit-amit masuk kuburan, Pak. Iya, betul. Jangan pernah berhenti di 3 kondisi tersebut. Ya, sekian dari Ane dari Bonsai dan Bang Jeding dari Teladan 74. Mohon pamit, dan kita mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan buat teman-teman yang mungkin ada rasa enak dan tidak enak, bisa langsung DM admin Bonsai Channel, dan kita sama-sama di sini menempatkan jalur kedamaian dan sama-sama mengkampanyekan stop tawuran, pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.